Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi PSAK 112 yang berjudul Akuntansi Wakaf. Sebelum kita masuk pada materi, di sini ada pokok permasalahan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, entitas pelaporan, yang ketiga, pengakuan dan pengukuran, selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan, selanjutnya ada kebijakan akuntansi lain, lalu ada akuntansi wakif, selanjutnya ada tanggal efektif, dan yang terakhir ada ketentuan transisi. Pertama, pendahuluan masuk ke tujuan itu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Kemudian ruang lingkup. Yang pertama, transaksi wakaf dilakukan oleh pertama nazir organisasi dan badan hukum, kedua wakif organisasi dan badan hukum. Kemudian transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta menyalurkan manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazir dan penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif. Kemudian pernyataan ini diterapkan pada transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dilakukan oleh nazir dan wakif berbentuk organisasi dan badan hukum. Nazir perseorangan dapat menerapkan pernyataan ini. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Kemudian aset wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang diatur adalah wakaf uang. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus atau study tour, misalnya untuk regulator atau otoritas wakaf. Kemudian definisi yang pertama, aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Entitas pelaporan adalah entitas yang disyaratkan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dan peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Kemudian nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan pertukarannya. Kemudian wakaf adalah hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian masuk di karakteristik, yaitu ada unsur wakaf. Yang pertama, unsur dari meliputi wakif nazir, aset wakaf, ikrar wakaf, peruntukan aset wakaf, dan jangka waktu wakaf. Wakif dan nazir meliputi wakif dan nazir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan. Aset yang diwakafkan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, aset tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun dan lainnya. Kedua, aset bergerak seperti uang, logam mulia, serta surat berharga, kendaraan, kekayaan intelektual, hak sewa, dan lainnya. Kemudian aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pendahuluan karakteristik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Yang pertama, tujuan dari wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan fungsinya. Yang kedua,
Fungsi dari wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, wakaf diperuntukkan untuk yang pertama sarana dan kegiatan ibadah, yang kedua sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, yang ketiga bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan yang keempat kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan yang terakhir yaitu kemajuan kesejahteraan umum lain. Adapun entitas laporan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset wakaf dan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazim. Dan yang kedua, entitas wakaf mungkin memiliki investasi pada entitas lain. Jika entitas wakaf atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi, maka seluruh investasi tersebut diukur pada biaya perolehan, nilai wajar, atau metode ekuitas. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh entitas wakaf tersebut tidak dalam laporan keuangan entitas wakaf. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, yang ketiga laporan aktivitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Pengakuan entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dan wakif atau aset wakaf awal pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Syarat pengakuan aset wakaf awal dalam laporan keuangan adalah terjadinya pengalihan kendali atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut. Yang pertama, telah terjadi pengalihan kendali atas wakaf secara hukum, dan yang kedua telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. Entitas wakaf perlu mengidentifikasi jenis dari aset wakaf awal yang akan diakui dalam laporan keuangan berdasarkan pada manfaatnya. Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Jika entitas wakaf menerima janji berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Aset wakaf temporer. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu atau wakaf temporer sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas bukan penghasilan disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Hasil pengelolaan dan pengembangan. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada berupa berbagai macam bentuk penghasilan seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban yang terkait. Manfaat wakaf yaitu entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauquf alaih. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf. Selanjutnya ada pengukuran dan penyajian. Pengukuran pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut. Yang pertama, aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal. Yang kedua, aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal, namun
Dalam beberapa kondisi, ketika nilai tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf awal tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Aset logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Penyajian, entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Selanjutnya, pengungkapan. Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf, penjelasan mengenal nazir, penjelasan mengenal wakif yang signifikan secara individual, penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, penjelasan mengenal peruntukan aset wakaf, penjelasan imbalan nazir dan persentasinya, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazir meliputi hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terrealisasi dalam hal kas setara kas pada periode berjalan, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terrealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. Masih dengan pengungkapan, entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf tetapi tidak terbatas pada jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai faktor tersebut dalam jumlah dan wakif, rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya, jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan dan dasar hukum. Jika ada hubungan berelasi wakif najir atau mauquf alaih, maka diungkapkan sifat hubungan, jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan atau temporer, persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan. Kebijakan akuntansi lain. Yang pertama, aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 aset tetap. Yang kedua, aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 properti investasi. Ketiga, aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19 aset tak berwujud. Keempat, aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110 akuntansi sukuk. Dan yang terakhir, aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 71 instrumen keuangan. Selanjutnya, akuntansi wakif. Yang pertama, wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. Yang kedua, wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Dan terakhir, wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan entitas wakaf berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf. Berikut tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku 1 Januari 2021. Penerapan dini diperkenankan yang dimulai pada atau 1 Januari 2021. Dan yang terakhir, ketentuan transisi. Organisasi dan badan hukum dari Najir menerapkan pernyataan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dampak perubahan pengaturan tersebut diakui di saldo aset neto awal periode sajian. Yang kedua, laporan keuangan periode sebelum tanggal efektif disajikan kembali. Dan yang terakhir, tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga seperti yang diatur di PSAK 101.
entitas wakaf menerapkan pernyataan ini secara prospektif sejak tanggal efektif dengan ketentuan aset dan liabilitas dari entitas wakaf diakui ulang pada nilai wajar tanggal efektif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.